Sandiwara ini udah ganti Kapolri 2 kali, tapi tiba-tiba jaksa datang dengan tuntutan cuma 1 tahun. Come on. Kenapa kemudian kita memilih isu ini? Karena menurut kita, para anak muda belakangan sangat lekat dengan media sosial. Ya, jadi ketika ikonnya, di dalam hal ini bintang Emon, disentil sedikit, kemudian riuh media sosial kan. Nah, namun ada hal yang menarik sebelum kita nanti mulai memantik diskusi, Bang Fahri, Bang Budiman, bahwa salah satu analisa Drone Emprit misalkan menyatakan bahwa awal mulanya hanya di 3 orang saja nih, Mbak Christian, yang men-tweet gitu, dengan follower ya tidak nyampe 10. Tapi kemudian menjadi viral dan trending gara-gara di-repost ulang oleh para influencer-influencer. Nah, ini menarik sekali. Apakah, ini pertanyaan besar juga mungkin yang akan kita bahas juga, apakah kemudian residu-residu dari Pilpres kemarin masih tersisa, sehingga masyarakat agak sensitif dengan hal-hal seperti ini, atau ada fenomena lain? Nah, ini yang mungkin akan kita bedah bersama dari para narasumber kita. Jadi, dengan ini harapan kami, ID Next Leader, teman-teman muda memiliki pandangan mungkin baru, insight baru tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Apakah masih ada hubungan dengan politik beberapa waktu lalu, atau ada fenomena baru nih yang terjadi. Dengan begitu harapannya kita jadi lebih terbuka, lebih bijak bermedia sosial, sehingga tidak ada lagi hal-hal demikian yang bisa terjadi. Saya pikir demikian, karena waktu kita singkat, jadi kita bisa langsung ke Bung Fahri dan Bung Budiman. Terima kasih Mbak Christian. Oke, terima kasih Indra. Oke, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, orang di kampung tapi ditanya soal media sosial. Nah, ini lebih ke pertanyaan tadi Indra sudah bilang. Ada apa sih, siapa sih yang bikin riuh dan keruh? Kami memilih diksi itu, riuh dan keruh. Tidak hanya riuh tapi juga keruh. Pak Fahri melihatnya gimana? Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum dari kampung, saya ucapkan. Salam. Saya kira kita bicara tentang 2 hal. Yang pertama itu kebebasan sebagai persoalan lama, dan yang kedua adalah media sosial sebagai persoalan baru. Nah, kita bicara persoalan lama dulu. Kebebasan sebagai persoalan lama itu memang bukan default mode-nya manusia. Manusia ini senang disubmisi, dia senang dikungkung, dia senang dibatasi. Itu sebabnya kalau kita berbicara filsafatnya, Tuhan sendiri membebaskan manusia dengan cara menyuruhnya memulai berpikir. Itu sebabnya pesan-pesan awal langit kepada bumi ini adalah membaca supaya pikiran kita yang berkembang, ya, nalar kita berkembang. Karena dengan cara itu kita membebaskan diri dari dogma dan dari keterkungkungan, bahkan dari tirani dan penjajahan. Nah, tapi ini berat sekali, terutama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini default-nya bukan kebebasan. Kita ini hidup di masa terjajah, terkungkung, ya, di dalam tirani, otoritarianisme, dan diktatorship itu jauh lebih lama daripada hidup di alam bebas. Itu sebabnya ada moda di dalam pikiran kita, tidak saja elitnya, tetapi juga rakyatnya, bahwa hidup tidak bebas itu mungkin diperlukan. Itulah sebabnya sekarang ini, para pemimpin Bung Budiman Sujatmiko ini ketika dia melihat adanya tawaran bahwa negara-negara yang dianggap stabil itu karena dia lebih otoriter, dia lebih mengekang rakyatnya, dan kemudian dengan itu kemajuan ekonominya makin baik. Ada di antara pemimpin kita, elit-elit kita, yang mencoba untuk mengambil kesempatan mengintroduksi ide-ide tentang pembatasan kebebasan gitu. Dan itulah yang nampak. Itu pertama yang saya ingin katakan. Yang kedua adalah sosial media sebagai fenomena baru. Menurut saya, meskipun itu adalah fenomena baru, tapi sosial media tidak harus dianggap mengancam kebebasan. Justru sosial media itu adalah satu medium pendewasaan yang lebih cepat dan masif. Karena dengan itu kemudian ketika manusia sekarang ini memiliki kebebasan di ujung jarinya, tidak seperti dulu. Kebebasan itu matters, karena kebebasan itu tidak boleh Anda miliki pribadi. Sekarang melalui gadget, kebebasan itu Anda bisa miliki pribadi. Anda bisa Anda bisa berkata apa saja dengan akun resmi Anda, tetapi Anda bisa berkata lebih dari apa saja kalau Anda memiliki akun yang fake, misalnya akun yang tidak bisa diidentifikasi siapa pemiliknya. Nah, saya tidak pernah menganggap ini sebagai ancaman. Menurut saya ini adalah medium pendewasaan. Oleh sebab itu, kalau ada anak-anak muda yang mulai belajar mengkritik pemerintahan,
dengan gaya dia yang baru dan sebagainya, itu harus disyukuri dan dinikmati. Diberi tempat, bahkan diberi apresiasi. Saya ingat dulu waktu saya dengan Mas Bambang, ya, Bung Budiman sebagai anggota DPR, banyak orang maki-maki DPR, kita bikin lomba mengkritik DPR. Bahkan saya sebenarnya ingin mengekstensi lomba memaki-maki anggota DPR. Sebab menurut saya jabatan publik dan pejabat publik dan maki-maki itu adalah satu keniscayaan. Dia digaji untuk perform lebih baik dari hari ke hari. Kalau dia turun performanya, boleh dimaki-maki. Sebab dari underperformnya dia itu bisa menyebabkan kemiskinan banyak pihak. Jadi biarkan kebebasan ini tumbuh dan biarkan anak-anak muda ini menemukan cara untuk mengekspresikan kebebasannya, karena itu adalah masa depan bangsa Indonesia. Inovasi awalnya adalah kebebasan. Kalau mau kelas menengah kita banyak, awalnya adalah kebebasan. Beri ruang kepada kebebasan dan persempit ruang gerak negara untuk membatasi kebebasan orang. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Jadi Pak Fahri tidak setuju dengan diksi yang kami pilih, yaitu menertibkan. Ya sudah, dibiarkan saja bebas. Nggak perlu. Ini otak negara itu kalau memakai istilah nertibnya, negara itu nggak tertib. Negara itu disuruh tertib, dibayar untuk tertib aja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem. Rakyat tidak terlayani. Yang tidak tertib itu negara, bukan rakyat. Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib kalau pemerintahnya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib, bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib? Sama juga kalau Anda mau orang, misalnya, tidak marah, tidak mengeritik dengan kasar. Pertama-tama Anda harus perform. Anda harus nampak mampu melakukan sesuatu dan menjelaskan apa yang Anda lakukan. Sehingga orang tuh tidak marah. Saudara bintang Emon tuh misalnya, dia ngelihat ini kasus Novel Baswedan ini udah bertahun-tahun. Putar sana, putar sini, undur sana, undur sini. Setelah sekian tahun, jaksa datang cuman memberikan tuntutan 1 tahun. Ini usia kita nonton Sandiwara ini udah ganti Kapolri 2 kali. Tapi tiba-tiba jaksa datang dengan tuntutan cuma 1 tahun. Come on. Kan harusnya negara yang introspeksi. Ada apa dalam negara kayak begini kok? Hukum dijadikan sandiwara. Saya tahu kasus ini ekornya dulu pada konflik kelembagaan yang tidak pernah mau diselesaikan di dalam negara. Jadi yang tidak tertib itu negara, bukan rakyat. Itu kalau menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Negara yang tidak tertib. Kalau rakyat ini negaranya tertib aja, kan ada itu peribahasa lama orang Indonesia itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara itu tidak tertib, ya rakyat kacau. Jadi harus introspeksi itu yang dapat amanah. Bukan rakyat yang harus introspeksi. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau diduga disebut, karena tidak pernah tahu, ada buzzer yang memang sengaja melakukan penyerangan atau diduga ada agenda terselubung, ada agenda khusus yang dimiliki oleh para buzzer, entah siapa itu, karena tidak pernah ada bukti secara hukum. Pak Fahri melihatnya gimana? Jadi gini, buzzer lawan buzzer atau buzzer lawan orang di sosial media itu adalah kebebasan. Nggak perlu ditakuti. Dia berbayar, tidak berbayar itu bukan urusan kita. Yang paling penting negara jangan terlibat. Ya kan? Misalnya di dalam fenomena saling lapor. Akhirnya orang melihat kalau si A melapor dari kubu A itu lambat, tapi kalau si B melapor dari kubu yang ada hubungannya dengan pemerintah itu cepat. Nah, itu artinya negara terlibat. Negara jangan terlibat sebab itu akan menjadi awal sengketa dan perang saudara. Biarin aja orang bebas. Biarkan orang untuk menyatakan benar. Bahkan kalau bisa negara melerai orang saling berantem, menggunakan hukum untuk berantem dan sebagainya itu untuk hal-hal yang tidak substantif. Itu harus dilerai. Kalau sedang perbedaan pendapat dianggap tersinggung, ini bangsa ini mengentertain orang tersinggung. Mana ada negara besar kalau mengentertain orang tersinggung? Orang tuh nggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja. Kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja. Tapi sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung, ya kan? Kayak Pak Luhut, saya mohon maaf aja. Salah itu caranya itu. Apa urusan tersinggung? Ceritakan aja bahwa Anda nggak korupsi. Cukup begitu aja, nggak usah pakai hukum, lalu orang jadi tersangka. Udah gitu ya, modusnya itu. Orang tuh ditersangkakan aja, supaya berhenti ngomong. Nggak diapa-apain. Ada berapa ratus orang sudah jadi tersangka, tidak diteruskan. Kenapa? Membuat dia status quo supaya tidak ngomong. Nah itu salah dong. Jadi sekali lagi,
yang harus ditertibkan ini para aparat dan negara kita. Saya kira itu.